30 jutaan di depan kita guys. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc otomatis. Lanjut di sini ada BR-V. Ini adalah Honda BR-V 1500 cc tipe E guys, tahun 2000. Tarik di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander GLX 1500 cc tahun 2019 nih guys. Odometernya di 68. Ada Honda Freed GB3 ya 1500 cc tipe E nih guys. Sudah PSD, jadi kiri dan kanan nih sudah power jack, masih hidup sampai Februari 2022 besok guys. Kayaknya untuk dokumennya lengkap sih, cuman teman-teman langsung cek di balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit, dan kita akan coba cek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang oleh Balai Lelang Otobit pada event lelang kali ini. Juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21, biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Ada unit-unit apa aja yang menarik di sini, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, kita mulai langsung nih dari depan kita. Ada Honda Freed GB3 ya 1500 cc tipe E nih guys, sudah PSD, dan ini automatic transmission dengan odometer sudah di 172 ribuan. Pajak mati di bulan April 2020 kemarin. Eksterior C, interior C mesin C, dan ini di open di 93.500.000 nih. Langsung aja coba kita screening. Untuk di bagian eksteriornya nih banyak kusam-kusam yang harus butuh dicuci steam sih sebenarnya, dan juga dipoles ya, karena catnya udah agak sedikit mengusam. Headlamp nih juga sudah agak menguning nih guys, jadi ini harus diservis lagi, tapi sudah mengandalkan black housing ya, tapi belum ada fog lampnya di bagian unit 2011 ini. Velg sudah two tone color ya, bawaan dari Freednya sendiri. Dengan kondisi ban nih ya ada yang sekitar 30%, ada yang juga 50% seperti yang di depan kita. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Kalau kita lihat sampai ke quarter, ini masih terbilang cukup presisi nih guys. Nah kalau kita lihat di sisi belakangnya, ini stop lampnya masih yang stop lamp nanas ya. Kalau yang 2012 sudah rata. Nah, ini masih cukup sih, cuman agak sedikit berembun ya di bagian stop lamp sebelah kanannya. 2 titik sensor parkir di bagian belakang sudah defogger untuk kaca belakangnya. Spoiler wiper masih ada, dan ini backdoornya ada beberapa baretan-baretan sedikit, tapi ya butuh dicuci poles lagi guys. Juga sudah ada kamera mundurnya. Oke, kalau kita lihat di sisi sebelah kirinya nih masih terbilang cukup aman dan masih cukup presisi ya. Dan ini juga ada beberapa baretan-baretan pemakaian aja, dan ini masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya nih guys. Oke, di bagian interiornya untuk setir ini sudah kekelupas-kelupas nih guys, sayang nih, jadi harus di retrim ulang. Ini untuk di bagian dashboardnya sudah kosam, kotor banget ya. Head unit sih sudah monitor double din seperti ini. Jok sudah di retrim warna coklat dengan ada yang sedikit kondisinya retak-retak aja. Plafon sih masih terkategori cukup ya, cuman harus diperbaiki lagi nih. Kayak ada beberapa serabut yang sudah keluar-keluar nih kalau memang teman-teman bisa ngelihat. Terus untuk di bagian belakangnya joknya masih lengkap dan masih terkategori cukup sih, hanya butuh di salon-salon lagi nih kalau menurut gue guys. Ini juga sudah power sliding door ya, ini tipe E. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik, ada Honda Freed GB3 nih 1500 cc automatic transmission. Ini yang sudah PSD ya, dan ini di open di harga 93.500.000. Buat teman-teman yang estimasi masuk, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, lanjut di sini ada BR-V. Ini adalah Honda BR-V 1500 cc tipe E guys, tahun 2017, manual transmission. Sayang nih odometernya sudah di 334 ribuan nih guys. Jadi mobilnya sedikit agak jalan jauh ya, karena ini juga atas nama perusahaan, jadi ex operasional dari PT. Dan untuk masalah dokumennya teman-teman bisa cek langsung di Balai Lelang Otobit. Pajak mati di Januari tahun depan. Eksteriornya C, interiornya masih B, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 118 juta rupiah. Coba kita screening dulu guys. Untuk di bagian eksteriornya nih kalau kita lihat ya, ini masih kondisi oke sih. Bagian catnya masih butuh dicuci dan poles lagi, masih keren nih guys. Headlampnya sih agak sedikit mengusam, fog lamp juga masih cukup lah kalau gue bilang. Grill-grillnya untuk chrome-nya masih oke. Velgnya ini sudah two tone color dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60% ya, jadi masih cukup oke. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, dan ini sampai ke belakangnya, ke quarternya juga masih oke. Handle pintunya sudah di chrome ya, bawaan dari pabrikannya. Kita cek di belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari BR-V. Stop lamp masih oke banget ya, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, wiper masih ada, dan ini masih belum defogger nih, padahal tipe E ya, tapi emang dari pabrikannya belum ada defoggernya. Ada beberapa lecet-lecet pemakaian aja di sebelah kiri dari bempernya. Kalau ke bagian sebelah kanannya masih cukup oke sih kalau gue bilang ya.
Ini bagasinya sih agak kurang sedikit rapet ya. Oh, ini karena nggak kekunci aja. Nah, ini adalah di bagian belakang, joknya masih lengkap semuanya. Ini coba kita cek ke depannya apakah dibuka apa enggak. Dan di bagian sisi sebelah kanannya nih terbilang masih rapat dan masih cukup presisi juga sih guys. Jadi masih oke juga nih guys. Coba kita intip di bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya, nah itu ada yang disilang tuh apa tuh? Mungkin bagiannya ada yang sobek ya kali. Cuman bukan airbag guys. Untuk setirnya karena udah 300 ribuan kilometernya, sudah menipis. Terus ini adalah di bagian joknya. Oh, ini kayaknya bekas taksi online ya. Jadi disilang juga di bagian depan. Jadi ini untuk menjaga distance. Ya, ini manual transmission. Kondisi interior sih masih kategori cukup. Sudah head unit double din monitor. AC-nya pun juga sudah digital. Tapi ini butuh di salon lagi sih kalau menurut gua. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan BRV guys. Di depan kita nih ada Honda BRV tipe E 1500 cc tahun 2017 manual transmission. Eksteriornya katanya C, interior B, mesin C, dan ini di open di harga 118 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, di depan kita ini ada Xpander, langsung kita screening aja. Ini adalah Mitsubishi Xpander GLX ya, 1500 cc 2019 nih guys, dengan odometernya di 68 ribuan. Pajaknya mati di Januari kemarin 2021 atas nama PT, dan sayang nih SPH-nya nggak ada. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B, dan ini di open di harga 148 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Ini yang tipe GLX-nya, velgnya masih kaleng seperti ini ya guys ya. Dengan kondisinya sih catnya masih cukup oke, dan ini grillnya juga masih belum chrome, masih sewarna dengan bodinya. Headlamp dan juga DRL masih oke. Untuk di bagian ini sudah ada rumah fog lampnya, tapi belum ada fog lampnya nih guys. Di bagian sisi-sisinya nih ya baret-baret pemakaian aja. Ada stiker ya di sini nih. Ini X dari perusahaan. Dan kondisinya sih masih terbilang cukup presisi. Dan ini butuh dicuci steam lagi dan dipoles-poles dikit lagi sih. Kondisinya masih oke nih guys. Nah, kalau kita cek di kondisi bagian belakangnya, stop lamp masih oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakangnya sama sekali. Spoiler tambahan belum ada. Wipernya masih oke. Dan ini ada sedikit penyok nih guys di bagian backdoornya. Nah, ini harus sedikit di repair nih karena sudah kelihatan banget ya. Karena ini warna hitam jadi penyoknya kelihatan. Nah, lalu di bagian sebelah kiri dari unit ini masih terbilang cukup presisi nut-nutnya ya. Ini kondisi semuanya velgnya kaleng dan dengan tutup plastik seperti ini. Kondisi banyak kurang lebih 60% rata-rata ya. Dan ini masih terbilang cukup presisi, masih oke sih kalau gue bilang guys. Oke, kalau kita cek di bagian interiornya masih cukup bersih ya. Trimnya beige seperti ini, bawaan pabrikannya, dengan bagian konsol tengahnya sudah ada wood panel. Di bagian door trim oke, plafon oke, head unit sudah monitor double din. Nah, kalau di bagian setirnya juga masih cukup oke guys. Jadi interior nih masih terasa cukup baik sih kalau menurut gua. Jadi masih enak banget nih untuk keluarga atau untuk harian nih guys. Oke, kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander GLX 1500 cc tahun 2019 nih. Eksteriornya agak kondisinya C sih kalau menurut gua, interiornya masih B dan mesinnya terkategori B. Dan ini di open di 148 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. 30 jutaan di depan kita guys. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc automatic guys, tahun 2011 dengan odometer di 100 ribuan. Sayang nih di sini STNK-nya nggak ada ya, jadi nota pajaknya nggak ke data. Jadi kalau misalnya dicek di Samsat Online, di sini datanya di bulan 7 2018. Catatannya nih guys, ini bekas nabrak, 6 huruf hilang di bagian depan. Jadi ini bekas laka. Jadi teman-teman harus pastikan lagi tulangannya dan juga mesinnya termasuk kaki-kakinya nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan ini sudah direkondisi katanya, jadi masih cukup nih kondisinya ya. Di open di harga 34.500.000. Coba kita screening dulu nih. Ini adalah Avanza G 1300 cc 2011. Depannya ini adalah kondisi dan bekas laka. Headlampnya sudah diganti semua ya, jadi masih cukup bening. Di bagian bawahnya ini juga sudah kelihatan, ini kayaknya bodinya sudah diganti, dan ini juga sudah ada di repair body nih guys di bagian depan. Dan kayaknya sih agak-agak sedikit kurang presisi, cupnya jadi nggak diganti, hanya di repair aja. Dan untuk di bagian fendernya ini juga kelihatan ex repairan. Velg nih masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Untuk di bagian spion dua-duanya sudah chrome tapi agak sedikit korosi. Di bagian sisi-sisinya nih sebelah kiri nutnya masih cukup presisi sampai ke belakangnya ya. Ini di bagian quarter dan bumper agak kurang presisi aja. Lanjut di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke, ada N-bar-nya, belum ada sensor parkir di bagian belakang, belum defogger, spoiler masih ada, dan wipernya juga masih ada. Tapi di bagian backdoor-nya udah agak kusam banget sih, dan juga di bagian N-bar-nya juga sudah ngusam seperti ini nih guys.
Lanjut di sisi bagian sebelah kanannya, dan di bagian kanan nih sama quarter sama bempernya nih nggak presisi ya, jadi kuncian klepnya nih keluar kayak gini. Terus untuk di bagian sisanya nut-nutnya sih untuk di pintu-pintunya masih cukup nih, tapi kalau kita lihat di bagian fendernya depan sebelah kanan, nah ini bekas-bekas ex repair nih masih berasa banget nih guys. Ini juga nggak presisi banget. Coba kita intip di bagian interiornya. Karena ini belum ada airbag, jadi modul airbagnya atau airbagnya nggak ada yang keluar ya. Ini adalah di bagian door trimnya kusam, joknya juga sudah bolong seperti ini, tapi yang sebelah kiri masih aman. Plafon ya masih terbilang cukup ya. Joknya sih katanya lengkap nih di sini. Terus ini adalah head unit masih single din seperti ini. Kondisi di bagian interior sih masih terbilang cukup aman sih kalau menurut gue ya. Sudah automatic transmission, katanya sih maticnya harus butuh di service lagi, dikuras lagi. Ya, cuman intinya wajar lah 2011 dan ini juga mobilnya X laka, tapi interior masih kategori C nih. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik mobil 30 jutaan, di depan kita ada Toyota Avanza G 2011 automatic transmission. Di open di harga 34.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada Vitara. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah Suzuki Vitara 2016 automatic transmission. Odometer di 67 ribuan, pajak masih hidup sampai Mei. Nama PT, SPH-nya juga ada nih katanya. Nanti langsung teman-teman cek di Balai Lelang Otobit. Eksterior C, interior B, mesinnya di B nih guys, dan ini di open di 155 juta rupiah. Kalau kita cek di bagian eksteriornya warna silver, dan ini agak sedikit kotor aja, debu ya, tapi kalau dicuci steam lagi nih masih oke, nggak perlu dipoles karena ini masih keren banget nih, sudah full repaint body. Untuk di bagian headlamp sudah mengandalkan multi reflektor dan juga Pro G, dan sudah black housing. Fog lamp masih oke ya. Velg nih masih bawaan dari Suzuki atau Vitaranya, dengan kondisinya ini bannya masih sekitar 60-70%. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, sudah ada sen di bagian spionnya. Lalu untuk ke bagian belakangnya, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi nih guys. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya, ini stop lamp masih cukup bening, masih ada ban serepnya ya. Reflektor belakang masih oke. Sudah defogger nih untuk kaca belakangnya. Belum ada tambahan spoiler, tapi untuk di bagian belakang backdoor ini masih cukup baik nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari unit ini. Nut-nutnya masih cukup presisi dan ini masih cukup bening ya. Butuh dipoles lagi nih, ada beberapa ya water spotting, tapi ini masih terkategori oke sih. Ini mobil buat keluarga bisa, buat harian bisa, ataupun buat jalan jauh nih juga enak nih guys. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya. Ini joknya masih sarung ya, kayak sarung bawaan pabrikan, dan belum ada yang sobek-sobek. Interiornya masih bersih banget kayak habis di salon. Head unit sudah monitor double din. Ini semuanya konsolnya masih bawaan pabrikannya, dan kondisi plafon pun juga masih bersih deh guys. Nah, ini adalah di kondisi bagian setir, agak sedikit menipis ya teksturnya, tapi masih terlihat sih. Dashboard masih oke, dan ini kondisinya masih cukup oke. Ini masih keren banget sih di bagian interior nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki Vitara 2016 automatic transmission ya. Ini yang masuk ke JB424W. Eksteriornya C, interiornya B, mesin terkategori di B, dan ini di open di 155 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit. Oke guys, ada mobil compact nih di depan kita, langsung kita screening. Ini adalah Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc automatic transmission dengan odometernya di 47 ribuan. Pajak masih hidup atas nama PT juga. Kayaknya untuk dokumennya lengkap sih, cuman teman-teman langsung cek di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya C, interior B, mesin B nih guys, dan ini di open di 105 juta rupiah. Kita langsung coba screening dulu. Untuk di bagian eksterior ya, ini cuman kusam debu aja, jadi kalau dicuci steam dan dipoles ini masih oke lagi. Headlamp masih cukup oke. GLS ya, udah ada rumah fog lamp tapi belum ada fog lampnya. Velg nih udah two tone color seperti ini, dan kondisi bannya ya ini kurang lebih sekitar 60%-an. Nut-nutnya di samping kanan ini masih terbilang cukup presisi. Nah, ini cuman banyak debu-debu aja ya, jadi ini akan jadi water spotting nih kalau nggak dicuci steam dan dipoles nih. Jadi kondisi sih masih oke, hanya butuh dicuci steam nih guys kalau mau oke lagi. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Untuk di stop lampnya masih oke ya. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sudah defogger nih untuk mobil kecil seperti ini. Spoiler belum ada tambahannya, dan ini wiper masih oke sih kalau menurut gua. Hanya butuh dicuci lagi nih. Masih oke sih kalau menurut gua. Ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari Mirage, juga masih cukup presisi. Nah, ini cuman kotor aja, kalau untuk baretan-baretan atau penyok-penyok sih kayaknya belum ada ya. Dan ini kondisinya sih masih terkategori C sih menurut gua. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya. Sudah automatic transmission, head unit masih bawaan pabrikan. Joknya nih sarung, dan ini masih oke ya. Untuk plafon, door trim masih cukup baik. Nah, kalau kita lihat di setir, teksturnya masih oke, dashboard masih oke, interior masih terkategori cukup baik sih sebenarnya nih guys.
Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc automatic transmission tahun 2017 guys. Eksterior C, interior B, mesin di B, di open di 105 juta. Dan kalau teman-teman tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Lanjut, di posisi belakangnya ada Luxio. Ini kita langsung screening aja. Di depan kita ada Daihatsu Luxio tipe D, manual transmission tahun 2016. Ini pasti sudah mobil capek ya. Ini mobil operasional kayaknya nih. Ini odometernya di 240 ribuan. Catatannya di sini nomor polisinya sudah dijual ya, dan ini atas nama PT. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di B. Rencana di opennya di 90 juta rupiah. Nah, kalau kita cek di kondisi eksteriornya sudah agak sedikit kusam. Nah, di bagian bempernya, lipsnya ini ya sudah agak kusam, harus di repair bodi sih kalau menurut gua. Headlamp yang sebelah kiri sudah mengusam, yang sebelah kanan masih kategori cukup. Tipe D ya, belum ada chrome di bagian grill cupnya. Velg nih sudah gantian nih, agak belang-belang velgnya juga nggak tahu velg apa. Intinya kondisi bannya juga oplosan. Lalu untuk di bagian nut-nutnya nih kondisinya ya masih terbilang C sih kalau menurut gue, cuman kusam aja. Sudah ditambahkan bagasi di bagian atas ya untuk naro-naro barang, tapi nut-nutnya ini masih cukup lah kalau menurut gue. Nah, kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp sebelah kanan masih oke, tapi yang sebelah kiri sudah ada pecah. Bumper juga sudah ada pecah, jadi harus di repair lagi. Backdoornya juga sudah agak kurang apik ya, jadi harus ada repair body lagi. Wiper ini sudah patah nih guys, jadi harus diganti. Dan ini kondisinya ya apa adanya kondisinya, ini bagian bumper yang pecah, dan ini adalah bagian mika stop lamp yang pecah, dan ini adalah bagian wiper yang patah. Ya beginilah kondisinya. Lanjut di sisi bagian sebelah kirinya, ya ini moldingnya sudah nggak ada semua, jadi bolong-bolong kayak gini nih guys. Sayang banget ya. Ini harus ditambahkan molding biar nggak kelihatan bolong-bolongnya kayak gini. Dan kondisi nut-nutnya sih masih cukup presisi, hanya saja kotor ini, harus butuh dicuci lagi nih guys. Oke, karena interiornya nggak kelihatan nih, cuman interiornya sih masih terkategori C ya. Kalau teman-teman tertarik, ini adalah Daihatsu Luxio 1500 cc yang tipe D 2016 manual transmission. Di open di harga 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung ya cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Jadi teman-teman yang pengen tahu tentang Balai Lelang Otobit, kapan jadwal lelangnya dan unit-unitnya apa aja, langsung cek di deskripsi video gue ini, ada media sosialnya. Langsung aja kepoin media sosialnya dan juga websitenya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.